Sebagai ekonom saya cuma melihat numbers yang saya percaya ya. Pertama adalah kalau kita lihat kemarin bagaimana pendapatan pajak kita. Oke, silakan Prof. Heri. Yang kedua, kita lihat yang kasat mata. Yang kasat mata itu bagaimana pemudik kemarin turun sangat drastis ya. 50 juta orang kalau nggak salah ya, dalam persentage 24%. Yang ketiga, data yang juga tidak bisa dibohongi adalah turunnya middle income class kita jumlahnya dari 57 juta sekian sampai 47 juta sekian selama 5 tahun terakhir. Itu sebelum ada kebijakan Trump, sebelum ada kebijakan Trump. Yang keempat, kita lihat bagaimana saving dari masyarakat kita turun dari 3 juta rupiah menjadi 1,3 juta rupiah. Dan ini indikator-indikator ekonomi yang seharusnya dari situ kita bisa imply bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja terlepas dari Trump, ya kan ya. Nah, masalahnya kembali lagi, kalau tahu orang-orang turun ke jalan, mahasiswa bilang Indonesia gelap atau kabur aja dulu. Satu, Mbak, yang ditakutkan adalah hope, ya. Kita akan stres ketika kita lihat hope itu semakin menipis, ya, bahwa kita on the way down, ya kan, no matter berapa tinggi kita berada. Misalkan Mbak seorang konglomerat, oke, fine, ya kan, orang lihat dari luar, oh tajir mintir, nggak ada problem, tapi Mbak pasti stres kalau lihat bisnis Mbak going down, ya nggak? Begitu juga dengan si kecil, tukang ojek, ya kan, walaupun memang statusnya tukang ojek cuma 100.000, tapi begitu dia mendapat harapan mendapat 150.000, kecil Mbak, tapi harapan itu naik. Ya, inilah yang membuat psikologi masyarakat mengatakan Indonesia gelap. Kenapa? Karena on the way down ekonomi kita, dan itu tidak bisa dihindari berdasarkan data-data yang ada. Tadi simpel aja, kita paling kasat mata lah kemarin, bagaimana pemudik begitu drop ya, padahal yang namanya mudik itu, lebaran itu dibela-belain ya bos, kan itu tradisi yang udah ratusan tahun, ya, bahwa pada saat lebaran mereka harus pulang. Ya, dan jumlahnya juga pun sangat fantastis in term of percentage, itu lebih dari 24%. Ya kan? Dan saya yakin bahkan OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2% ke 4,9%, dan setelah kasus Trump 4,7%. Sedangkan estimasi saya sendiri 4,5%. Jauh dari. So we are going down. We are going down. Ada poin yang saya sepakat dengan Pak Ferry, ada poin yang tidak saya sepakat. Yang saya sepakat dari beliau adalah tentu saja dalam menilai apakah Indonesia ini sekarang gelap atau tidak gelap, itu kita harus menggunakan data-data yang objektif. Poin itu saya setuju. Cuman saya tidak sepakat dengan Prof. Ferry terkait sudut pandang dari data-data yang beliau gunakan. Barusan tadi Prof. Ferry misalnya mencontohkan bahwa di dalam kuartal pertama terdapat kontraksi dari total penerimaan pajak kita. Yang memang di satu sisi betul, tetapi kontraksi tersebut itu terjadi karena memang ada beberapa hal. Seperti contoh di tahun ini kita baru saja menerapkan sistem Cortex atau maupun ada penerapan TEL. Tapi jangan lupa juga, khusus di bulan Maret, kita mengalami peningkatan sekitar 9,1% jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu. Nah, poin-poin ini yang seharusnya dapat dilihat secara makro dan lebih secara keseluruhan, itu yang pertama. Kedua adalah kalau kita melihat tren pertumbuhan di konsumsi dalam negeri, Indonesia berada di level pertumbuhan ini masih mencatatkan angka positif di atas sekitar 4-5%, yang merupakan angka yang sangat baik. Ketiga adalah kalau kita melihat angka makro kembali, unemployment masih berada di bawah 5%. Tapi tentu saja betul Mbak Zilvia, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kami sepakat bahwa bukan berarti Indonesia ini tidak memiliki tantangan. Tantangan terutama dalam hal ini adalah untuk meningkatkan daya beli terutama di kelas menengah, itu memang ada, dan inilah justru yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menopang kelas menengah kita. Sebagai contoh, kenapa Partai Gerindra sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia itu masa depannya cerah? Karena program-program yang telah diinisiasi oleh pemerintah merupakan program-program yang memang dibentuk untuk menopang daya beli kelas menengah. Sebagai contoh, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Dalam jangka panjang ini tentu saja adalah program untuk meningkatkan sumber daya manusia dari anak-anak Indonesia. Tetapi dalam jangka pendek ini adalah instrumen untuk menumbuhkan ekonomi, terutama perekonomian lokal. Sehingga kita bisa mendapatkan dua hal, Mbak Zilvia. Pertama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi yang juga tidak kalah pentingnya, dan juga supaya ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada daerah-daerah tentu saja. Lalu banyak sekali program-program seperti cek kesehatan gratis, seperti penyerapan gabah di harga 6.500 dan juga pupuk yang direct langsung disampaikan ke petani, maupun insentif seperti FLPP supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Lalu pemerintah juga akan menyediakan instrumen renovasi sekolah, membangun sekolah-sekolah rakyat untuk masyarakat yang tidak mampu, maupun membangun sekolah-sekolah unggulan. Lalu jangan lupa juga Presiden sebentar lagi akan telah menerbitkan Inpres 9 tahun 2025 yang isinya adalah percepatan pembentukan dari 70.000 koperasi desa merah putih. Nah, ini semua dilakukan untuk apa, Mbak Zilvia? Yaitu supaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini supaya dapat berjalan di angka yang positif, dan juga jangan lupa poin pentingnya adalah kita harus menggaungkan pemerataan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Jadi Indonesia sedang di dalam track yang benar dan Indonesia masa depannya cerah. Masalah fundamental ekonomi saya tetap mengacu bahwa the trend is going down.
Tadi seperti yang saya katakan tadi, oke fine dalam satu titik bisa aja di bulan Maret seperti Mas Astro bilang ada pendapatan naik, ya kan ya. Tapi kalau ngeliat trennya over time itu turun bos, ya kan ya. Nah kemarin juga yang paling kasat mata kembali lagi lah, ya nggak usah berteori banyak, ya bagaimana mudik itu drop sampai 24% gitu lah. Nah yang ketiga, kalau dikatakan program MBG ini adalah menciptakan lapangan kerja, saya tidak yakin, bahkan ini pemborosan yang sangat dahsyat. Itu dari saya. Sebab program MBG ini kalau memang mau tepat sasaran cukup dengan 5-10 T dengan sistem kupon. Saya sudah usulkan ya, tidak semua 82 juta manusia dikatakan kurang gizi. Sebab berdasarkan data statistik, cuma 7,1% orang-orang yang benar-benar membutuhkan gizi, ya kan, dan itu jumlahnya cuma 20 juta. Dan tidak semua anak sekolah. Kenapa sampai harus 82 juta disuapin? Dan ini adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Jadi kalau untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi melalui pemborosan, saya kira itu teori yang salah. Ya, saya sebutnya koplaknomics. Masing-masing punya stand masing-masing ya. Nah, selebihnya lagi, dari mana uangnya untuk bikin koperasi 70.000? Saya tanya, kita nggak punya physical space. Akibatnya apa? Nanti bank-bank ditodong untuk ngasih ke koperasi. gimana? Ya kan? Ini program koperasi, katanya koperasi merah putih 70.000, ya kan, dengan dana kalau nggak salah dibutuhkan 300-400 triliun. Saya pertanyakan, uangnya dari mana? Oke, ini program lain lagi. Sebagian akan menggunakan APBN dan tentu saja sebagian sesuai dengan instruksi Presiden juga akan melibatkan bank-bank himbara. Ini merupakan contoh salah satu bentuk penyaluran kredit yang produktif. Ini yang paling bahaya. Memang penyaluran kredit ini juga harus produktif dan digunakan untuk ekonomi dari daerah, membangun ekonomi ini dari pedesaan. Itulah visi daripada Presiden. Bank BUMN himbara ini dibuang di pasar modal karena they don't trust it, dan tidak pernah ada story-nya koperasi kita berhasil. Kalau pasar modal itu hal yang berbeda ya Pak Ferry, dan saya yakin Pak Ferry sebagai praktisi ekonom pasti Pak Ferry mengerti dengan baik. Kalau kita berbicara fundamental daripada bank-bank BUMN kita semuanya berada di level yang baik. Cuman kalau masalah pasar modal ini bukan hanya terjadi hanya di IHSG saja. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan Shanghai, dengan Hang Seng, mereka dropnya jauh lebih banyak. Memasukkan bank-bank himbara ke dalamnya, semua sel itu bank. Dan terjadi apa yang terjadi? Begitu terjadi trading halt Pak, saat semua pasar hijau kita terjadi trading halt. Dengan salah satunya, bukan salah satunya, sebanyak orang membuang bank karena dia worried. Lagi-lagi ini Prof Ferry berbicara tentang pasar modal ya, sedangkan beliau belum mengadres bahwa fundamental perbankan BUMN kita berada di level yang sangat baik.